Selamat pagi Mbak Rizky. Selamat pagi Pak Nay. Ya, sepertinya ada yang mau dibicarakan Mbak. Jadi Pak, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ya, ada hal yang ingin dibicarakan bersama saya. Ya, Tentang apa ini Mbak kira-kira? tentang pembelajaran yang akan saya lakukan. Oh Di ya, kelas 7C. 7C nggih. Ya, Pak. Nah, nggih. Oke, Mbak Rizky ada masalah di kelas 7C. Untuk tujuannya apa Mbak mungkin Mbak yang ingin Tujuan dicapai pembelajaran Iya. ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis termometer. Kemudian yang kedua, peserta didik menyusun rancangan untuk membuat termometer sederhana. Jadi ada dua tujuannya. Yang kedua apa tadi? Untuk merancang Ya. merancang percobaan. Ya, Mbak Rizky, ini saya di sini hadir tidak ingin menggurui atau saya bukan lebih pintar dari jenengan, tetapi semoga saya di sini bisa membantu masalahnya Mbak Rizky, semoga bisa menemukan solusinya dengan cara Mbak Rizky sendiri dengan hadir di sini seperti sesi curhat seperti itu Mbak Rizky ya. Nah, kemudian apa Mbak kira-kira yang ingin dikembangkan di dalam kelas jenengan? Jadi untuk di dalam pembelajaran itu saya rencananya yang pertama nanti anak-anak saya sajikan video, kemudian nanti mereka saya ajak untuk mengidentifikasi jenis termometer. Yang kedua nanti harapannya setelah mereka mengetahui oh ternyata termometer itu ada beberapa jenis, kemudian mereka bisa merancang sendiri termometer sederhana dan ternyata tidak hanya bisa pakai termometer yang sudah ada tapi bisa membuat sendiri. Nah, saya ingin mengajak anak-anak untuk bisa berpikir kreatif, kemudian menentukan alat bahan sendiri, menentukan cara kerja sendiri, dan mendesain sendiri kira-kira mau seperti apa alat yang mereka buat. Oh, jadi kalau dapat saya simpulkan ini tentang keteraturan kelasnya Mbak berarti enggak? Atau apa? Kemudian ingin meningkatkan juga tentang kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan kelas. Oh iya, bersama. Jadi nanti review dulu, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Karena beberapa kali pertemuan ada beberapa siswa yang ternyata belum mematuhi kesepakatan kelas. Oh, berarti pendek kata itu disiplin positif ya? Ya, tentang disiplin positifnya ya. Disiplin positif di kelas 7C. Oke. Mungkin dengan peningkatan ini ada strategi yang ingin Mbak Rizky gunakan dalam mengatasi masalah tadi? Untuk strategi yang digunakan mungkin ini nanti saya akan mereview kesepakatan yang sudah dibuat, kemudian nanti meyakinkan peserta didik untuk meyakini kesepakatan yang sudah dibuat, dan kemudian mengajak mereka untuk melaksanakan. Jadi tidak hanya sebagai tulisan saja, namun dilaksanakan dan juga dipraktekkan di dalam pembelajaran. Oh iya, siap. Kalau boleh tahu metode pembelajarannya apa Mbak nanti Mbak? Metodenya saya nanti dengan cara diskusi, presentasi, modelnya dengan discovery learning. Oh, discovery learning menemukan ya nanti ya, menemukan. Dan berbagai tim juga untuk merancang prosesnya. Ya, oke. Saya simpulkan dulu tadi yang pertama tentang tujuannya yaitu mengidentifikasi termometer, kemudian merancang percobaan percobaan, kemudian yang ingin dikembangkan masalah di dalam kelas yaitu mengenai disiplin positif, kemudian dengan strategi dari jenengan adalah review kesepakatan kelas seperti itu. Kemudian yang terakhir ini Mbak, kira-kira kapan Mbak itu akan dilaksanakan? Untuk pembelajarannya akan dilaksanakan dari Kamis jam ke-2 dan 3. Oh, berarti nanti ya? 17 Oktober ya. Jam 2 dan 3. Oh iya, saya boleh mengikuti Mbak Rizky di dalam kelas? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Rizky. Semoga nanti Mbak Rizky bisa menemukan solusinya dari masalah ini ya. Bersama-sama kita saling berbagi. Dan mungkin nanti saya dengan masuk di kelasnya Mbak Rizky itu nanti saya bisa melihat metode pembelajarannya Mbak Rizky dan dapat saya tiru di dalam pembelajaran saya. Seperti itu. Iya, saling belajar. Bukan saya di sini menggurui atau gimana, saya juga masuk di kelasnya Mbak Rizky itu dalam rangka belajar seperti itu. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Nanti saya juga mengikuti. Silahkan kalau mau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak Eka. Oh ya.
bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya. Terima kasih Inci. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Vanessa. Kenapa Vanessa tidak masuk? Sakit. Oke, kita doakan semoga Vanessa segera sembuh, kemudian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bersama kita semua di kelas. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, silakan dipimpin untuk berdoa. Mari berdoa terlebih dahulu. Kita duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Dari guru bisa lah. Ya, selamat pagi. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap. Ya, kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini dengan mereview kesepakatan mapel yang sudah kita buat. Ada yang masih ingat kesepakatan mapel IPA itu ada apa saja? Tidak boleh main HP saat pembelajaran. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ada yang lain? Aktif saat bertanya, betul. Nah, adakah yang sudah melaksanakan keyakinan mapel hari ini? Sudah. Siapa yang akan menyampaikan? Salah satu angkat tangan. Saya sudah, Bu. Saya sudah. Apa yang kamu lakukan? Yo. Siapa yang sudah melaksanakan? Siapa? Tadi angkat tangan. Siapa? Ayo, salah satu. Dari 31 anak 7C. Ya. Apa Mbak yang sudah dilaksanakan kesepakatan mapelnya? Menggunakan HP sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan pembelajaran. Yang lain ada lagi? Membawa buku paket dan buku tulis. Bagus. Apa ada lagi? Buku tugas dan buku catatan bersampul coklat. Oke, bagus. Satu lagi. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jadi ternyata anak-anak 7C sudah melakukan yang namanya kesepakatan mapel atau yang menjadi keyakinan mapel. Nah, saya review sebentar, Bu Rizky review sebentar mengenai keyakinan mapel yang sudah kita buat di bulan Juli kemarin. Yang pertama, HP digunakan untuk keperluan kegiatan pembelajaran. Sudah dilaksanakan? Sudah. Oke, bagus. Yang kedua, mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. Sudah tertib apa belum? Sudah. Dibuktikan dengan apa? Gimana? Tidak berisik, mendengarkan guru. Yang ketiga, ketika berkelompok semua harus berkontribusi. Nah, yang ketiga ini akan kita laksanakan juga hari ini. Jadi Bu Rizky harap anak-anak 7C bisa melaksanakan yang namanya keyakinan mapel. Tidak hanya sebagai tulisan saja, tapi harus diapakan? Dilaksanakan, didengarkan. Ya, jadi dilaksanakan sehingga ketika pembelajaran IPA kita bisa melaksanakan keyakinan mapel. Gitu ya? Oke, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Masih ingat kamu materi apa yang kita pelajari sebelum hari ini? Suhu, pengertian suhu, betul. Kemudian kita sudah melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik. Ya, sumatif bab 2. Terus diagnostik bab 3. Nah, sebelum nanti saya lanjutkan mengenai suhu dan termometer, kita ice breaking dulu yuk. Ini apa, gambar apa? Pegang. Pegang. Sikut, betul. Yang kedua pegang apa? Perut. Pegang perut. Nah, jadi nanti caranya gini. Kalau Bu Rizky bilang sikut, kamu berarti pegang sikut. Kalau saya bilang perut, kamu pegang perut. Kalau saya bilang sikat, kamu pegang buku temanmu. Ambil buku temanmu. Yo, silakan semuanya berdiri.
Ganjil. Yang ganjil gabung ke temannya. Masuk kamu sendiri. Ayo semuanya silakan berdiri. Ayo berdiri semua. Buku tulis. Sudah, ya. Jadi kalau saya bilang sikut, kamu pegang sikut. Kalau saya bilang sakit, kamu pegang perut. Kalau saya bilang sikat, ambil buku temanmu. Gitu ya. Kita mulai. Dengarkan. 1, 2, 3. Sakit. Sikat. Nah. Ulangi. 1, 2, 3. Sakit. Sikat. 1 kali lagi. Letakkan bukunya. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Ya. Sudah dapat buku temannya? Yang belum dapat berarti kurang cepat. Oke, silakan boleh duduk kembali. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Bisa kita lanjutkan ya? Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita capai adalah mengidentifikasi jenis-jenis termometer. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan menyusun rancangan percobaan. Teknik penilaian. Nah, untuk teknik penilaian pada hari ini, jadi nanti ketika kamu membuat rancangan bersama dengan kelompokmu, yang akan saya nilai adalah rancangan percobaannya. Kemudian yang kedua, akan ada yang presentasi, berarti nanti dinilai presentasinya. Dan yang ketiga adalah penilaian sikap profil pelajar Pancasila, yaitu kolaborasi dan juga berpikir kreatif. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian suhu. Apa itu suhu? Ada yang masih ingat? Suhu itu apa? Besaran, pokok atau turunan? Besaran pokok, betul sekali, jawaban yang bagus, besaran pokok. Kemudian suhu itu derajat apa toh? Derajat Celcius bisa. Nah, apakah hanya Celcius saja? Nanti coba kita pelajari. Tidak, oke. Yang pertama, semuanya silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Apa yang dapat kamu amati dari gambar yang ada di depan? Coba salah satu menyampaikan. Menurut saya gambarnya tentang ini. Coba. Salah satu. Ya, silakan. Mengukur suhu badan dengan termometer. Apakah hanya dengan termometer dari gambar? Tidak. Dengan apa yang lainnya? Dengan tangan, betul. Tapi untuk lebih akurat menggunakan yang mana? Termometer, betul sekali. Nah, silakan diperhatikan. Ini kira-kira mengukur apa? Oke, suhu air mendidih. Apakah kita pernah melakukan percobaannya? Pernah, betul pernah. Dulu kita pernah praktek melakukan pengukuran suhu air. Suhu air panas dan air dingin. Masih ingat berapa kira-kira suhu air panas? Yang kamu hitung kemarin? Ada yang 56, ada yang 40, betul. 49. Satuannya apa anak-anak? Derajat Celcius, betul. Apakah termometer itu hanya derajat Celcius saja? Tidak. Ada apa saja? Kelvin, apalagi? Fahrenheit, apalagi? Depannya pakai R? Reaumur. Ya, reaumur. Jadi tidak hanya Celcius saja ternyata. Nah, ini jenis termometer. Ternyata ada berapa? Ada 4. Ada termometer apa saja? Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan reaumur. Betul sekali. Nah, lalu apa bedanya keempat termometer tersebut? Apakah hanya bentuknya saja yang beda?
Tidak. Apa bedanya kira-kira? Skalanya sama? Tidak, ya. Jadi ternyata skalanya beda. Coba silakan diperhatikan. Celcius skalanya berapa? Titik bawahnya 0, titik atasnya 100. Reaumur, titik bawahnya 0, titik atasnya 80. Kemudian Fahrenheit 32, atasnya berapa? 212. Dan yang terakhir adalah Kelvin. Berapa Kelvin itu? 273 dan 373. Jadi ternyata keempat termometer jenisnya ini bedanya apa? Bedanya adalah skalanya, betul. Tapi yang sering kita gunakan Celcius. Betul sekali. Nah, apakah kita bisa membuat termometer sendiri? Bisa. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Oke, belum tahu. Jadi, ayo kita rancang pembuatan termometer. Hari ini kegiatannya adalah merancang pembuatan termometer sederhana. Kemarin Bu Rizky sudah membagi kelompok, betul ya? Nah, ini kelompoknya. Nama kelompoknya sesuai dengan ilmuwan sains. Ini sudah duduk berkelompok? Oke, jadi Bu Rizky ini, Bu Rizky mengelompokkan kalian. Kenapa kok Nasita sekelompok sama Mas Adi dan teman yang lain? Karena saya kelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang sudah kamu kerjakan di pertemuan sebelumnya. Jadi saya kelompokkan secara heterogen atau campur, kemudian dibagi menjadi 8 kelompok. Nah, untuk penilaian tadi saya sudah sampaikan ada penilaian rancangan. Ternyata besok setelah membuat produk, tidak hanya rancangannya saja yang dinilai. Apa saja? Yang pertama, rancangan nanti dapat bobot 30%. Yang kedua, produknya, hasil termometernya, dan hasil ujinya. Nanti 40% dan laporannya 30%. Nah, untuk laporan seperti apa, besok saya jelaskan. Hari ini kegiatannya adalah merancang apa? Termometer. Saya bagikan LKPD, nanti kamu setiap kelompok dapat 2 lembar, seperti ini. Kemudian yang perlu kamu isi, yang pertama, mohon diperhatikan dulu sebelum nanti kamu berkelompok. Yang pertama adalah kolom di atas diisi nama kelompok ilmuwan apa. Kamu ilmuwan siapa? Apakah Thomas Alva Edison atau Isaac Newton? Kemudian nama kelompoknya siapa saja. Selamat pagi Bu Rizky. Selamat pagi Pak Nay. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, Alhamdulillah. sehat ya. Oke, luar biasa. Kemarin saya juga sudah melaksanakan pengamatan terhadap Bu Rizky mengajar ya. Ya, Nah, betul. Bu Rizky, kira-kira pertemuan kita kali ini apa Bu Rizky kira-kira ya? Akan membahas tentang bagaimana kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran. Ya. Apakah pembelajaran saya itu sudah sesuai dengan yang saya rencanakan? Kemudian karena kemarin saya berfokus pada disiplin positif, apakah nanti ada peningkatan disiplin positif yang sudah saya lakukan di dalam kelas? Kemudian mungkin saya akan mencari apa kekurangan yang ada di dalam pembelajaran kemarin dan hal-hal apa yang perlu saya tingkatkan seperti itu untuk memperbaiki pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Jadi, kemarin sebelumnya Bu Rizky itu yang ingin ditingkatkan berarti mengenai disiplin positif di dalam pembelajaran. Iya, betul ya. Pak. Yeah. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bu Rizky setelah menyajikan materi kemarin? Jadi setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas 7C mengenai pembuatan termometer begitu ya Pak? Ya. Dan yang saya fokuskan adalah dengan disiplin positif, di mana kalau biasanya mungkin di awal pembelajaran saya belum mengajak peserta didik untuk merefleksikan atau mengingatkan kembali dengan kesepakatan MAPEL. Hanya mungkin di tengah-tengah ketika ada suatu kejadian yang di situ tidak sesuai dengan kesepakatan, baru saya mengingatkan. Nah, jadi kemarin di pembelajaran di kelas 7C dengan diawali refleksi dinamika kelas sesuai dengan kesepakatan, menurut saya itu lebih nanti anak-anak akan lebih mengingat, oh ternyata kesepakatan MAPEL IPA seperti ini. Jadi ketika di dalam pembelajaran harus seperti ini, seperti itu. Jadi mengingatkan kembali kesepakatan, kemudian nanti anak-anak akan teringat dan melaksanakan.
Itu yang saya rasakan. Itu ya Bu ya. Nah kemudian ini Bu, apa proses pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Bu Rizky? Kalau untuk proses pembelajaran menurut saya sudah sesuai, Sudah sesuai karena di dalam modul itu kan saya menyampaikan bahwa nanti anak-anak dimulai dengan mengingatkan kembali tentang disiplin positif, kemudian nanti anak-anak masuk ke dalam materi, dan di dalam pembelajaran anak-anak sudah bisa melaksanakan atau merancang termometer yang saya rancang sesuai dengan pembelajaran, dan diakhiri dengan presentasi di mana seluruh kelompok itu sudah menyelesaikan rancangannya. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan modul yang sudah saya buat untuk langkah-langkah pembelajaran dan hasilnya. Oh iya, berarti dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rizky kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan apa modul yang sudah dibuat oleh Bu Rizky ya. Jadi, Bu Rizky dapat menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran atau tidak? Apa kira-kira yang memuaskan? Dalam pembelajaran, berarti cukup dalam pembelajaran kemarin ya Pak? Iya, apa yang mungkin Bu Rizky rasakan sudah puas di bagian mana, seperti itu? Menurut saya yang sudah puas di dalam pembelajaran kemarin di kelas 7C itu adalah proses diskusi, di mana mungkin karena di awal itu sudah diingatkan kembali mengenai kesepakatan mapel, keyakinan mapel, di mana setiap anak harus berkontribusi. Kemudian di dalam pengerjaan LKPD tentang rancangan termometer itu anak-anak sebagian besar sudah berkontribusi. Kemudian ketika pencarian data atau mereka kemarin boleh membawa HP untuk mencari informasi, itu anak-anak sudah bisa membagi tugas. Jadi siapa yang mencari, kemudian siapa yang menulis, kemudian tidak ada yang diam seperti itu. Meskipun masih ada beberapa anak yang belum terlalu berkontribusi seperti itu, tapi menurut saya sudah ada peningkatan daripada pertemuan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua, karena diawali dengan review kesepakatan, di mana mungkin anak-anak menganggap itu adalah hal yang sepele biasa, IPA itu seperti ini, pembelajaran seperti biasa. Nah mungkin ada beberapa kesepakatan yang beda dengan mapel lain, direview sebentar, kemudian anak-anak mengingat, dari situ anak-anak lebih yakin, lebih kuat untuk melaksanakan keyakinan mapel tersebut. Itu menurut saya yang memuaskan dari pembelajaran kemarin. Kalau dapat saya simpulkan berarti yang menurut Bu Rizky itu sangat menarik sekali itu di bagian proses diskusi, kemudian siswa aktif ya, mungkin karena Bu Rizky menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin ya, kemudian siswa juga sudah banyak yang berkontribusi seperti itu ya. Nah Bu Rizky, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajarannya? Apakah sudah tercapai atau belum? Untuk ketercapaian tujuan itu kemarin ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi jenis termometer. Yang kedua, peserta didik dapat merancang termometer sederhana bersama dengan anggota kelompoknya. Nah, dari kedua tujuan tersebut sudah tercapai di dalam pembelajaran, karena setelah melaksanakan pengamatan video, kemudian anak-anak dapat menentukan, oh ternyata termometer itu ada jenisnya tidak hanya satu, dan anak-anak bisa menyebutkan. Kemudian yang kedua, ketika mereka merancang, ternyata dari hasil rancangannya itu semuanya tidak sama. Ada beberapa kelompok yang berbeda dari bahannya, dari alatnya, atau bahkan dari desain produknya, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa dengan kegiatan itu anak-anak sudah bisa membedakan termometer dan juga merancang, dan tujuan pembelajarannya bisa dikatakan tercapai. Karena untuk LKPD semuanya selesai dan rancangannya juga sudah selesai. Seperti itu Pak Nay. Berarti dapat saya simpulkan juga sudah tercapai untuk pembelajaran di materi ini, Ci. Nah, kemudian apakah ada Bu yang menjadi kesulitan Ibu dan menjadi kesulitan siswa mungkin ya? Yang menjadi kesulitan saya terlebih dahulu berarti yang menjadi kesulitan saya di dalam pembelajaran yang pertama adalah
Yang saya rasakan ini terkait dengan restitusi seperti itu Pak Nay. Nah, mungkin restitusi itu belum familiar bagi saya karena di dalam pembelajaran ini yang sering saya lakukan bukan hanya di pembelajaran yang kemarin saja, itu ketika ada anak yang belum melaksanakan kesepakatan mapel, itu biasanya saya langsung sampaikan di depan. Jadi misalkan ada seorang anak bernama Raihan gitu ya. Raihan, kenapa kamu kok tidak mengerjakan? Atau kenapa kamu ribut sendiri? Nah, itu saya sampaikan di depan anak-anak yang lain, di mana itu sebenarnya kan belum sesuai dengan restitusi seperti itu, ketika anak tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan mapelnya. Itu yang merasa saya kesulitan di dalam hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk siswa, kesulitan bagi siswa. Kesulitan bagi siswa ketika melaksanakan pembelajaran. Nah, kesulitan itu mungkin ini, ketika saya mengamati di dalam berkelompok, itu memang ada beberapa anak yang belum bisa maksimal berkelompok seperti itu, belum bisa maksimal berdiskusi, belum maksimal memberikan kontribusi. Nah, kesulitan anak mungkin karena mereka itu belum menanamkan bahwa saya ini harus berkontribusi, atau bahkan juga ada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus seperti itu, harus ketika mereka berdiskusi mungkin harus diberikan petunjuk, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi belum bisa dilepas. Ada beberapa anak yang seperti itu. Kemudian mungkin bisa juga karena anak-anak itu belum menyadari, belum melaksanakan secara penuh, keyakinan mapel itu seperti ini dan harusnya saya seperti ini. Jadi dari peserta didik, kalau dari pandangan saya seperti itu. Berdasarkan dari cerita Ibu tadi, kira-kira untuk mengatasi kesulitan itu ada alternatif nggak Bu? Dari Ibu mungkin untuk apa yang dapat dilakukan? Kesulitan yang saya alami berarti terkait dengan di dalam kelas ketika ada anak yang belum sesuai dengan kesepakatan. Nah, mungkin yang bisa saya lakukan adalah yang pertama belajar tentang restitusi gitu Pak Nay. Nah, kemudian belajar dari guru-guru yang lain, bagaimana sih cara yang tepat ketika mengatasi anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau anak yang melanggar seperti itu. Nah, itu perlu saya belajar lebih lanjut agar nanti ketika di dalam pembelajaran saya tidak melakukan seperti itu lagi begitu. Kemudian untuk mengatasi kesulitan dari peserta didik dengan cara guru saya terutama lebih banyak lagi di dalam memberikan layanan kepada peserta didik, terutama di dalam berkelompok. Mungkin karakteristik tiap kelompok itu kan berbeda. Ada yang kelompok yang memang sudah jalan, ada yang belum. Nah, dari situ mungkin yang bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan yang lebih. Kemudian kalau ada anak yang memang di bawah rata-rata temannya dan memerlukan petunjuk lebih, ya saya harus memberikan seperti itu. Memahami lebih dalam peserta didik. Mungkin kira-kira dengan demikian apa yang Bu Rizky dapat lakukan untuk pertemuan berikutnya? Yang bisa saya lakukan untuk pertemuan besok, melaksanakan, jika ada anak yang tidak sesuai dengan keyakinan atau melanggar keyakinan, maka saya harus melaksanakan restitusi. Ya, ini saya memang belum banyak belajar mengenai restitusi. Oh ya Pak Nay, saya teringat satu hal. Apa Bu? Jadi kemarin di dalam pembelajaran itu, ketika melaksanakan refleksi, yang di akhir itu kan ada refleksi, itu kekurangan saya, menurut saya tidak memberikan refleksi tertulis kepada anak-anak. Jadi hanya lisan, dan mungkin dengan lisan itu terkadang saya lupa, ternyata refleksi dari 7C ini kemarin seperti ini, seperti itu gitu. Jadi kelemahannya juga dari hal refleksi akan lebih baik jika tertulis begitu mungkin anak-anak diberikan kertas atau semacamnya, atau diberi tempat melalui platform online ataupun kertas seperti itu, sehingga
untuk refleksi itu bisa tercatat dan ada dokumennya. Oh, nggih, itu berarti untuk pertemuan selanjutnya, Bu. Nggih, Nggih, nggih. dari pertemuan kita kali ini, Bu, mungkin ada yang bisa Ibu simpulkan mungkin ya? Dari pertemuan hari Ya, ini ya. yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama review, karena mereview pembelajaran yang sudah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Kemudian yang kedua mencari kelemahan atau hal-hal yang mungkin belum saya lakukan dan masih lemah dalam hal apa, dan fungsinya untuk dari kelemahan tersebut maka saya harus belajar terkait apa yang menjadi kelemahan saya agar di dalam pembelajaran berikutnya hal tersebut tidak terulang atau bisa diminimalisir seperti itu, dan saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan dan juga sesuai dengan kesepakatan kelas. Nggih. Nggih, dari perjumpaan kita berbincang-bincang seperti ini, Bu Rizky, sepertinya saya dapat menyimpulkan Bu Rizky ini dapat mengatasi masalahnya dan menemukannya dengan cara Bu Rizky sendiri. Nggih, mungkin terima kasih Bu Rizky, kita sudah berbicara seperti ini. Mungkin ini sepertinya Bu Rizky mau ngajar, nggih. Nggih, mungkin terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, terima kasih Pak Nay. Nggih. Saya mendapat dari perbincangan kita ini mungkin hal-hal apa yang perlu saya perbaiki. Saya juga mendapatkan harus belajar dengan siapa, kemudian seperti apa saya harus memperbaikinya. Terima kasih atas waktunya Pak Nay Nggih, dan sama-sama, ilmunya. Bu. Nggih. Terima kasih.